Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada tanggal 3 Oktober 2019, ribuan perawat seprovinsi Lampung menggelar aksi solidaritas terhadap rekan mereka, Jumraini, perawat di Kabupaten Lampung Utara, yang dituduh melakukan malapraktik dan ditahan di rumah tahanan Kota Bumi. Apa masalahnya? Hari sebelum ditahan di rumah tahanan, ada sebuah peristiwa di mana Jumraini diminta untuk memberikan pertolongan di rumahnya terhadap seorang warga masyarakat bernama Alex, berusia 19 tahun, yang menderita infeksi tetanus di kakinya yang sudah sangat parah. Pertolongan yang diberikan Jumraini tidak menghasilkan penyembuhan. Bahkan setelah beberapa waktu, pasien ini masuk ke rumah sakit, dirawat, dan akhirnya meninggal dunia di sana. Keluarga pasien menuntutnya secara hukum. Jumraini ditahan dan disidang di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Pada Kamis 19 Desember 2019, Pengadilan Negeri Kota Bumi membacakan putusannya dan menyatakan bahwa Jumraini terbukti telah salah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dengan tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan medis sehingga menyebabkan pasien Alex meninggal dunia. Ia dijatuhi sanksi denda 20 juta rupiah atau kurungan 6 bulan. Masyarakat, para tenaga medis dan tenaga kesehatan resah dan menganggap putusan ini tidak adil. Mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang tenaga kesehatan seperti perawat Jumraini dapat didakwa dan kemudian diputuskan melakukan tindak pidana kriminal, padahal ia dimintai untuk melakukan pertolongan terhadap pasien yang menderita sakit parah dan berada dalam keadaan gawat darurat. Bukannya dilindungi, malah divonis melakukan kejahatan. Mari kita telaah kasus ini. Sebagai seorang perawat yang memahami betul kasus-kasus gawat darurat, Jumraini pada mulanya menyarankan agar pasien Alex segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Tetapi karena alasan ketiadaan biaya, pasien dan keluarganya menolak saran dari Jumraini. Namun karena didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral profesi, Jumraini akhirnya bersedia dengan fasilitas dan sarana yang sangat terbatas mengulurkan tangannya untuk membantu pasien Alex. Karena itulah, Jumraini tidak bisa didakwa telah melakukan kelalaian dengan membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara atau bahaya, dan tidak memberikan pertolongan kepadanya sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 531 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jumraini melakukan tindakan medis merawat luka pasien Alex sesuai dengan standar kompetensi dan standar pelayanan yang sesuai. Namun, di dalam sidang pengadilan, Jumraini diputus bersalah oleh hakim karena terbukti memenuhi unsur kesalahan sebagaimana termaktub pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yakni yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktek wajib memiliki izin. Izin yang dimaksud tersebut berbentuk surat izin praktek. Dalam hal ini adalah surat izin praktek perawat atau SIPP, yang dibunyikan pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di dalam kasus ini, Jumraini disebut-sebut dengan sengaja melakukan perawatan terhadap Alex karena adanya desakan arena adik Alex, sehingga Jumraini telah lalai dan melakukan perawatan secara langsung tanpa izin praktek.
Jumraini juga didakwa melanggar pasal 359 dan 360 KUHP yang berbunyi, barang siapa apabila melakukan kesalahan sehingga berdampak pada kematian seseorang, maka akan dipidana penjara selama 5 tahun atau dengan kurungan selama 1 tahun. Selain itu, juga diatur di dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang apabila melakukan kelalaian berat sehingga membuat pasien tersebut luka berat, maka akan dipidana penjara selama-lamanya 3 tahun. Namun, apabila kelalaian berat tersebut mengakibatkan pasien meninggal dunia, maka akan dipidana selama-lamanya 5 tahun. Kita tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, Jumraini melakukan tindakan medis membantu pasien Alex di luar rumah sakit tempat dia bekerja. Dia melakukan tindakan medis tersebut bukanlah pada praktik mandiri. Dia memang tidak memiliki SIPP di tempat tersebut. Yang kedua, namun harus kita ingat, jika mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, ketika memberikan pertolongan darurat atau pemberian layanan kesehatan yang bersifat insidentil, tidak memerlukan surat izin di tempat tersebut, pasal 265. Perawat Jumraini tidak memerlukan SIP ketika membantu pasien Alex. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, seorang tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang berpraktik tanpa memiliki surat izin atau surat izinnya sudah melewati tanggal kedaluarsa hanya dikenakan sanksi administratif saja dan bukan sanksi pidana. Yang ketiga, infeksi tetanus pada kaki pasien Alex yang kemudian mengakibatkan kematiannya itu harus dibuktikan lebih mendalam. Kematian pasien Alex yang diakibatkan sepsis yang dialami oleh korban tidak serta-merta dapat langsung dikaitkan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh Jumraini. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dihubungkan dengan fakta di dalam persidangan, yaitu tidak dilakukannya otopsi terhadap korban Alex, sehingga kurangnya scientific evidence atau bukti-bukti saintifik, bukti-bukti ilmiah untuk dipertimbangkan. Dengan perkataan lain, tidak terbukti sama sekali adanya korelasi antara kematian pasien Alex dengan tindakan medis yang dilakukan oleh Jumraini. Namun, ironisnya, Jumraini tetap saja diputus bersalah telah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman pidana. Nah, berangkat dari uraian di atas, kita mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh putusan pengadilan negeri yang memutuskan Jumraini telah melakukan tindak pidana itu tidak tepat, karena tidak ada unsur kelalaian di dalam tindakan yang dilakukan oleh Jumraini, dan tidak terbukti juga tindakan medis yang dilakukan Jumraini menyebabkan kematian pasien Alex. Sampai saat ini, belum ada perlindungan hukum yang konkret dan terwujud terhadap para perawat dan juga para tenaga kesehatan lainnya, serta para tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien, khususnya yang berada dalam kondisi gawat darurat. Saran kita adalah perlunya edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada para aparat penegak hukum atau APH yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana umum
atau unsur-unsur tindak pidana umum terhadap kasus-kasus medis yang kita sebut dengan tindak pidana medik, yang sebetulnya berbeda dengan tindak pidana umum. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.